Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin anin naim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum nastati an nadda dirasatana fi manhajul bahas fi hadzal yaum al mubarak fi yaumil jumu'ah al mubarak ana sa'idun jiddan limada li anna insyaallahu sanabahas yata'allaq bi manhajul bahas khasatan yakni fi kuliah tarbiyah al-islamiyah wa jazakumullah khairan ala khudurikum. Nah, the first, let's thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, and peace and praise and salam to be constant to the true idol, to the last messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, his friend, and also to all companion, all followers until to the doom day. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Today, this is the first meeting for us in subject research methodology, specifically in Islamic education. Extremely, I'm happy because we will talk about the part of our religion, and of course, this is the subject in the fifth semester in Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Islamic University Bogor. Hatur nuhun kangge sadayana nutus somping dina rohangan ieu. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, kita bisa memulai mata kuliah saya di metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Ya, sangat bahagia sekali tersanjuang ke si orang awak ya. Bahagia sekali bisa ketemu dengan Ustadz Ali Imran, Ustadz Usman Sirajuddin, Ustadz Ahmad Sudaifa, Ustadz Andika, Ustadz M. Lagarongan, ada Ustazah ibu-ibu semuanya. Terima kasih Bu Dede Hasanah. Ada lagi yang open mic ini ada Bunda Eli, ada Ibu Ustazah Lina Mariana, ada Ibu Ermaya Maulida Muslina, hatur nuhun sudah hadir. Dan kesempatan hari ini, kebetulan semester sekarang saya dikasih amanah untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Ya, spesifiknya khususnya dalam pendidikan agama Islam. Ya, kalau di sebelumnya pernah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, and the first we have to know about what difference between method and methodology. So in the first meeting, we will discuss about what difference between method and methodology. Of course, yeah, we will implement our subject in this semester to our last or final examination in our university. Seperti itu ya. Jadi mata kuliah saya adalah metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Ini tujuannya nanti mungkin satu teori, satu SKS teori, dua itu adalah praktek ya. Tadi saya sebutkan bahwa kita kuliah di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kebijakan dari pemerintah salah satunya itu adalah bahwa setiap pembelajaran di level sarjana di KKNI level yang ke-6 itu wajib ya untuk menulis skripsi ya, menulis skripsi. Sekarang ada kebijakan baru juga ya, ditukar dengan menulis jurnal. Ya, but
ya, by the way katanya itu ya, walaupun ya tujuannya tadi, tujuan praktisnya adalah menulis skripsi sebagai tugas akhir kuliah di sarjana, calon menjadi sarjana pendidikan agama Islam SPD, ya, dan juga nanti menulis artikel jurnal hasil dari penelitian. Lebih dari itu adalah kita sebagai seorang muslim ya wajib untuk belajar, dan belajarnya itu adalah apa? Tadi misalnya hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man salaka thoriqon, ya, salaka thoriqon itu biasa terjemahannya ya menempuh jalan. Ya, pada level yang lebih tinggi, salaka thoriqon, menempuh jalan itu tentu saja adalah menggunakan metodologi. Dan yang pertama tentu saja kita harus paham apa itu meta, apa itu hodos, apa itu logos. Ya, ada 3 term, 3 istilah yang akan kita pelajari bersama. Ya, kembali ke tadi. Jadi kalaupun ya istilahnya itu nanti skripsi itu dihilangkan menjadi artikel jurnal, itu akan lebih mudah, tapi penelitiannya itu tetap harus ada. Kemudian kita juga sebagai seorang muslim tadi itu saya bacakan tadi di surat At-Takasur, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah, di situ ada satu bagian ya level ilmul yakin. Ilmu yang didasarkan kepada keyakinan. Nanti dalam Islam itu ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada katanya yang paling tinggi adalah hakul yakin. Ya, ada hakul yakin. Nah, keyakinan-keyakinan yang muncul ya, yang ada itu harus didasarkan kepada apa? Kepada bukti-bukti yang valid dan juga kesimpulan yang benar. Nah, sehingga mata kuliah kita ini akan membahas tentang bagaimana cara melakukan penelitian. Ya, jadi bagaimana cara melakukan penelitian khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Ya, mulai dari secara teorinya, langkah-langkahnya sampai praktisnya. Nah, walaupun di pertemuan pertama nanti saya mau bicara nih. Jadi nanti tugas akhirnya actually we haven't duty ya. Kita nggak ada tugas sebenarnya, hanya saya kasih challenge. Akhir dari UTS dengan UAS-nya itu adalah membuat proposal skripsi, atau lebih tepatnya sebenarnya proposal penelitian dengan topik atau judul yang nanti kita sama-sama diskusikan ya. Sehingga saya sebenarnya lebih senang diskusi nih. RPS sudah saya buat, di e-kampus juga ada. Nanti saya akan share juga di Google Classroom. Sebenarnya kita mau mengoptimalkan e-kampus nih. Cuman kayaknya nanti mohon ininya nih Pak Ustadz Ali Imran nih, teman-teman bisa masuk ke e-kampus nanti lebih mudah. Ada video, ada buku di situ, bahkan kemudian ada juga artikel jurnal, kemudian juga ada RPS di situ ya. Nanti kalau mau aja pakai Google Classroom nggak apa-apa, tapi nanti kalau bisa nanti bisa bantuan Pak Muhammad Rohmansyah untuk bisa masuk ke e-kampus, e-campus gitu ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi nanti saya akan kirimkan. Saya boleh nge-share sebenarnya sih untuk apa RPS-nya, tapi saya pikir saya jelaskan dulu saja lah ya. Jadi mungkin kayaknya ini lebih mudah gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Mata kuliah kita adalah metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini akan mempelajari step by step bagaimana cara melakukan penelitian khususnya dalam bidang ya pendidikan agama Islam. Ya, kalau ini mata kuliah pertama di semester ini metode penelitian, maka kita akan bicara dari awal, mulai dari paradigma penelitian, filsafat penelitian, kemudian juga metodologi penelitian, kemudian bagaimana membuat proposal penelitian, ya bagaimana membuat background atau latar belakang, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana kerangka teori atau kajian pustaka, bagaimana tahapan dalam membuat metode penelitian. So, kita harus tahu bedanya antara metode dengan metodologi.
Ya. Nah, kemudian tujuan tadi deskripsi mata kuliahnya ya. Tujuannya adalah mahasiswa itu bisa melakukan penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam. Kemudian tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu untuk membuat proposal penelitian, garis miring skripsi, membuat proposal skripsi untuk akan diajukan di semester 7 atau 8 gitu ya. Jadi dari sekarang nih judulnya apa, ininya apa. Oke, mudah-mudahan cukup jelas karena saya ingin brainstorming juga, saya ingin dialog juga, saya ingin ngobrol juga kenapa sih kita harus belajar metode penelitian. Ya. Oke, kita awali dengan satu pertanyaan. Nanti kayak minta bantuan Ustaz Ali Imran juga nih kalau masih jadi ketua ya. Mudah-mudahan masih 2 periode ini ya, belum lengser ya. Iya. Jadi nanti saya yang mau komentar biasa keaktifan kelas itu kan berpengaruh. Oke, saya buat pertanyaannya. Mungkin kayaknya lebih bagus saya juga menggunakan chat room ya agar lebih mudah. Pertanyaan adalah begini. Ya, Pak, lanjut. Jadi pertanyaannya terkait dengan mata kuliah kita, metodologi penelitian. Pertanyaannya mungkin yang paling gampang dulu ya. Apa perbedaan antara metode dan metodologi? Ini the first question. Apa beda antara metode dengan metodologi? Ini kayaknya langsung mau jawab nih kayaknya nih Pak Muhammad Ustadz. Usah pakai peci nih ya. Peci saya malah tadi nggak ada ini nih. Sorbannya doang nih. Usah pakai sorban nih. Oke. Ustadz Muhammad Laga Rongan ini kayaknya mau jawab ini ya. Apa beda antara metode dengan metodologi? Boleh itu yang pertama. Tapi yang paling penting adalah ini, ya. Yang penting adalah pertanyaan yang berikutnya. Jadi apa yang ingin Anda ketahui? Ya. Jadi pertanyaan itu apa yang ingin Anda ketahui? Tetapi untuk mengetahuinya, ya, harus melalui ya tahapan yang detail. Ini. Jadi pertanyaannya adalah begini. Apa yang ingin Anda ketahui? Apanya itu adalah sesuatu yang memang memerlukan jawaban melalui tahapan-tahapan. Ya, for example, contohnya apakah ada pengaruh antara puasa Senin Kemis dengan kecerdasan siswa? Gitu ya. Nah, kemudian apakah ada pengaruh antara ruangan kelas ya dengan misalnya Misalnya dengan jumlah hafalan Al-Qur'an siswa misalnya. Gitu ya. Ada tidak pengaruh antara golongan darah gitu ya dengan kecerdasan anak ya, atau itu kalau pengaruh-pengaruh terus gitu ya. Hubungan juga bisa. Ada tidak hubungan misalnya gitu ya antara pola asuh orang tua di rumah ya dengan kepribadian anak. Ya, ada tidak pengaruh ukuran ekonomi terhadap semangat belajar. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap misalnya itu semangat belajar, motivasi belajar mahasiswa. Nah, itu berarti yang ingin kita ketahui itu nanti dalam metode penelitian biasa menggunakan istilah itu kuantitatif. Ya, kalau S1 ini cukup X1 terhadap Y. Ya, kalau mamanya X1 dan X2 terhadap Y boleh juga gitu ya. Itu yang paling standar banget. Tapi ada juga nih sesuatu yang ingin kita ketahui tapi harus mendalam. Ya misalnya kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih pendidikan anak pada masa misalnya itu Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sih pendidikan anak balita di dalam Islam? Kayak gimana sih sebenarnya? Atau mungkin pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah misalnya ya tentang misalnya pendidikan anak usia dini, pendidikan misalnya dasar, pendidikan orang dewasa. Ya, kalau yang paling standar biasanya itu pendidikan anak dalam Quran surat Luqman gitu ya, biasa kayak gitu standar itu. Atau mungkin juga pendidikan keluarga dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 misalnya seperti itu.
Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ada juga sesuatu yang pengen tahu sebenarnya, kira-kira ya pendidikan anak di kota Bogor dengan di Kabupaten Bogor itu sama nggak sih? Tantangannya apa saja? Atau mungkin sekarang yang lagi viral nih, banyak sekali ya istilahnya itu kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Ya kita tahu kan ya, kemarin di Sukabumi seorang anak minta beli sesuatu nggak dikasih, ibunya dibunuh. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian juga tingkat kriminalitas kejahatan dilakukan oleh anak juga cukup banyak. Berarti kenapa nih? Yang paling banyak biasa penelitiannya itu adalah pengaruh gadget terhadap akhlak siswa. Ya paling Oke, gampang. Pak. Oke, kita mau nanya dulu nih. Kayak saya kebanyakan ngomong kayaknya nih. Gantian nih. Iya, saya mau tanya nih Pak. Ya boleh langsung nih, Pak Andika silakan. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan untuk metode itu jalan untuk mencapai tujuan ya Pak. Metode Betul, itu ya. betul. Nah, metodologi kan ilmunya, Mhm. ilmu atau isi yang untuk kita mencapai jalan tujuan tersebut. Ya Nah, betul. nah, saya mau bertanya, kenapa sih skripsi itu selalu meneliti tentang pengaruh gitu Pak? Pengaruh dari sesuatu hal. Nah, itu pertanyaan saya Pak. Kenapa tuh Pak? Oke, terima Kenapa kasih. enggak? Oh, Mhm. ya. Ya Ya, Pak. ya terima kasih Pak Andika. Ini kayaknya calon dapat nilai A nih ya. Nanti mohon dicatat nih Pak. Amin. Kita lihat ke depannya nih ya. Oke, menarik sekali gitu, betul betul ya. Jadi memang di kalangan beberapa dosen juga itu muncul kejenuhan ya, muncul kejenuhan terkait dengan skripsi itu rata-rata menggunakan kata-kata pengaruh gitu ya. Karena pengaruh itu kalau menggunakan kata pengaruh itu pasti itu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka sebagai alat yang dianalisisnya atau untuk menganalisisnya menggunakan ilmu statistik. Nah, ilmu statistika itu digunakan karena untuk mencari sebuah kepastian. Ya, kepastian sesuatu yang pasti itu adalah harus dengan angka. Nah, kepastian yang harus dengan angka itu dasarnya adalah paradigma positivisme atau positivistik. Ya, di mana segala sesuatu yang benar itu harus terukur. Ganteng itu 8, super ganteng itu 9 atau 10. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau ditanya kenapa mahasiswa lebih banyak menggunakan penelitian itu menggunakan kata-kata pengaruh karena mereka menggunakan pendekatannya desainnya itu adalah kuantitatif ya. Kemudian kuantitatif itu dia menggunakan angka yang memang hingga saat ini dianggap paling ilmiah di dalam sebuah penelitian ya. Nah, keilmiahan atau kebenaran sebuah penelitian yang didasarkan kepada angka itu didasarkan kepada tadi paradigma positivisme yang sampai saat ini memang sudah lama sehingga dianggap benar. Ya, dianggap benar. Nah, itu nanti masuk ke kemarin tuh filsafat ilmu ya, tentang filsafat itu masih ingat nggak? Kebenaran itu yang namanya benar, ukurannya itu apa sih? Bukan hanya ukurannya, namanya apa? Kita kemarin mengenal ada 3 ya, ada 3 kebenaran yang ilmiah, kebenaran yang alamiah, ada yang kebenaran ilahiyah, gitu ya. Nah, kalau kebenaran, nah bisa bisa sinkron nggak ketiga kebenaran ini? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Misalnya, kalau ada orang melakukan penelitian misalnya, mohon maaf ini ya agak beda nih, pengaruh pacaran gitu ya terhadap motivasi belajar siswa gitu misalnya ya. Jadi anak-anak yang punya pacar itu mereka semangat nggak sih belajarnya gitu. Kalau dibuat penelitian ternyata benar gitu ya. Nah itu kan berarti ya nggak sesuai dengan kebenaran ilahiyah, kebenaran agama kita gitu ya. Mungkin juga pengaruh Homer misalnya ya, pengaruh Homer terhadap semangat bekerja misalnya, itu kan ada tuh. Atau mungkin ya kalau nggak Homer narkoba misalnya,
kan mohon maaf nih katanya dengar-dengar gitu ya, belum datanya belum valid ini. Ya jadi artis-artis sebanyak pakai narkoba gitu ya. Tapi mereka bukan untuk mabuk, mereka untuk menjaga stamina mereka gitu. Tapi kan datanya belum valid. Nah, sehingga kemudian ya penggunaan kata pengaruh itu memang karena dianggap paling ilmiah, paling mudah untuk mahasiswa, apalagi sekarang dengan pakai SPSS gitu ya, itu paling mudah ya. Pakai manual pun saya pernah mengajar itu sangat gampang, apalagi kalau S1 ini kan cuman boleh X1 terhadap Y. Tadilah pengaruh misalnya puasa Senin Kamis terhadap misalnya akhlak siswa, terhadap prestasi atau hasil belajar siswa, kan kelihatan. Nah, hanya memang mestinya yang namanya kuantitatif itu nanti dalam proses sampling itu harus betul. Ya, kenapa? Karena karakter dari kuantitatif itu sebenarnya dia mengeneralisir, ya, karena nanti ada sampel. Misalnya saya ingin tahu tentang metode pembelajaran sorogan misalnya terhadap akhlak santri, gitu kan ya. Nah, tapi ternyata yang saya ambil cuma satu pesantren pun yang diambil itu dia mungkin hanya 10 orang. Ya nggak bisa mengeneralisir. Ya, jadinya malah nggak murni kuantitatif, hanya di pesantren itu saja. Kalau mau berarti misalnya di Bogor nih, pesantren di Bogor kita ambil ya dari satu pesantren itu misalnya 10 orang, kita ambil 10 santri, kemudian kita sebutkan metode sorogan ini ternyata bagus nih untuk membentuk karakter santri misalnya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu pengaruhnya. Tapi kemudian sekarang ini berkembang juga. Kalau saya juga lebih cenderung lebih luas. Jadi bukan hanya kebenaran ilmiah. Jadi ingat, yang kata-kata ilmiah itu identik dengan apa? Dengan kuantitatif dan positivisme. Alamiah itu dengan kualitatif, dengan positivisme. Kebenaran ilahiyah, kebenaran atas wahyu dalam Islam. Nah, seperti itu ya. Misalnya nih, ya bisa, harusnya itu bisa diharmonikan. Harusnya itu bisa diharmonikan. Hanya memang ya kalau riset ada beberapa yang mungkin tidak sesuai tadi, misalnya ya konsumsi narkoba terhadap semangat bekerja misalnya. Ya narkobanya kan cuma dikit doang, paling cuma berapa mililiter gitu. Tapi kan ya kecil sedikit juga tetap aja dalam Islam haram, nggak boleh diteliti. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dari pengaruh. Oke, terima kasih Pak Andika nih yang harus banyak bertanya nih ya. Yang berikutnya ada yang mau nanya atau tadi pertanyaan saya belum dijawab nih. Yang sudah on camera ini kan banyak nih ya. Jadi ingin tahu tentang apa saja bebas. Tadi mau ilmiah, mau alamiah, mau kalau yang alamiah contohnya begini. Saya ingin tahu peran ibu, ya katanya Madrasatul Ula, peran ibu dalam membentuk karakter atau akhlak siswa di misalnya gantian lah di Sukabumi misalnya, di Kabupaten Sukabumi misalnya, seperti apa sebenarnya? Ya, jadi peran ibu itu seperti apa? Itu kalau hanya peran gitu ya. Jadi seperti apa sih peran ibu sekarang ini? Ya, di mana mungkin ada ibu yang bekerja, ada ibu yang mungkin punya aktivitas di luar, berdagang, ada juga yang mengajar misalnya nih. Saya mau bertanya tentang akhlak dari anak yang orang tuanya dua-duanya itu mengajar atau bekerja. Hilang Pak, suaranya Pak. Ya Pak, suaranya hilang. Di mute, Pak. Suaranya. Bapak belum dibuka, Pak Misno. Mohon maaf, Pak dosen. Pak dosen, nggak ada suaranya, itu di mute. Astagfirullah, dari tadi ya. Lagi semangat banget lagi begini. Udah sampai mana ya? Saya ulang lagi. Baik, jadi Pas ngulang pertanyaannya Pak itu tadi. pas ngulang pertanyaannya ya.
Jangan-jangan dari awal ini pertanyaannya enggak tadi ya. Enggak, barusan Pak paling 1 menitan Pak. Oke, ya saya ulang lagi biar lebih jelas. Jadi kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang akan menjadi tujuan metodologi penelitian itu ada 3. Kebenaran ilmiah, yang itu adalah kuantitatif dengan statistik berbasis paradigma positivistik atau positivisme. Kebenaran alamiah adalah kebenaran yang didasarkan kepada pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme yang melihat sebuah kebenaran sesuai dengan apa adanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebenaran ilahiyah, di mana kebenaran yang didasarkan kepada wahyu di dalam Islam. Ya, tentu saja di sana ada interpretasi ya, ada interpretasi. Nah, tadi kalau misalnya yang ilmiah tadi sudah jelas, ada pengaruh, ada hubungan, ya, korelasi, ya, dan sebagainya itu banyak gitu ya. Itu kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu biasanya sesuatu yang sifatnya itu dia nggak bisa diangkakan. Misalnya kita ingin tahu bagaimana sebenarnya pendidikan dari orang tua yang dua-duanya itu mengajar atau bekerja. Tadi di lingkungan saya itu kebetulan pasangan muda itu suami istri, ustadz dan ustazah, dua-duanya itu mengajar. Ya. Nah, anaknya 4-6 jam itu bersama, mohon maaf tadi khodimahnya, pembantunya. Yang mohon maaf juga mungkin pendidikannya juga SD, SMP, SMA. Gitu. Sehingga kemudian saya ingin tahu bagaimana sebenarnya efek dari istilahnya itu pendidikan keluarga yang suami istrinya itu bekerja kemudian dibesarkan oleh khadimahnya. Berarti saya tadi merujuk kepada saya mengambil istilahnya itu pendapat ataupun mengutip dari perkataan Albert Einstein yang mengatakan tidak semua yang bisa dihitung harus dihitung. Gitu ya. Tidak semua yang bisa dihitung harus dihitung. Ya kan? Dikatakan apa? Lain atau lain. Ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu sebenarnya bisa dihitung gitu ya, nggak bisa dihitung malah itu ya. Nggak bisa dihitung, mohon maaf salah gitu ya. Jadi lain ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi nikmat Allah Subhanahu itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Tapi ada sesuatu yang bisa dihitung tapi nggak mesti harus dihitung. Misalnya kebaikan orang tua terhadap anak itu kan ya kalau mau bisa dihitung lah, hitung aja misalnya sehari 10 juta kasih dikalikan misalnya anak 20 tahun. Berarti 10 juta kali 20 tahun, hitung aja gitu. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu juga. Seperti itu ya. Jadi kuantitatif, kualitatif, mix method. Nanti ada gabungan juga mix method. Ada ada sequential, ada embedded, ya, ada concurrent namanya itu ya. Jadi banyak penelitian, artinya kita belajar tentang bagaimana cara mencari sebuah kebenaran dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Itulah metodologi. Betul, meta itu cara, kemudian hodos juga kebenaran juga ya, kemudian juga logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, tentu saja kebenaran itu ya tadi al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin hanya mendekati sebuah kebenaran gitu ya. Jadi kebenaran yang mungkin bukan absolut tapi masih relatif. Makanya kita tanya nih, mau tahu tentang apa? Kira-kira metodenya itu seperti apa? Silakan yang mau nanya nih. Gantian saya yang nanya maksudnya. Ingin tahu tentang apa? Kemudian metodenya, tahapannya itu seperti apa? Nah, mangga Pak Kang Haji Muhammad Lagarongan, silakan. Atau Pak Ustadz Ahmad Hidayat, silakan. Ada Ibu Dewi Aisyah juga nih ya. Silakan juga ada mau jawab pertanyaan saya nih. Silakan. Jadi apa yang ingin Anda ketahui tentang sesuatu? Nah, kemudian metodenya kira-kira seperti apa? Ya, kalau ingin tahu misalnya saya ingin tahu benar nggak sih di Mekah itu ada misalnya tuh di Mekah itu ada Ka'bah, ada ada Hajar Aswad. Ya gampang kan, tinggal saya beli tiket pesawat, nanti daftar untuk visanya, kemudian datang ke Mekah. Ya, oh ternyata Ka'bahnya itu ada, oh ternyata visanya itu ada. Tapi kalau pertanyaan kita luaskan lagi, saya ingin tahu alien itu ada nggak sih? Gitu kan ya.
Atau mungkin saya ingin tahu, nih penasaran itu ada teori the flat earth gitu ya. Bumi itu bulat nggak sih atau lonjong? Nah, kita udah bahas tuh di filsafat ilmu. Nah, ya kita tuh metodenya. Bagaimana cara menentukan bumi itu bulat atau lonjong itu, ya? Atau mungkin malah flat tadi itu rata. Nah, metodenya berarti adalah tahapan. Ya, jadi nanti kan di skripsi itu ataupun di jurnal itu pertanyaan pertama itu adalah kenapa Anda melakukan penelitian ini? Kenapa Anda tertarik dengan penelitian ini? Nah, seperti itu. Ya, silakan Pak Ustaz Ali Imran, Pak Ustaz Laga, atau yang lainnya silakan bisa jawab pertanyaan. Ingin tahu tentang apa nih? Tentang dunia spesifik dalam dunia pendidikan boleh juga. Misalnya ini efektif mana nih, antara SDIT, MTS atau Aliyah atau yang lainnya? Oh, banyak tahu. Silakan Bunda Eli mungkin ya mau komentar. Silakan. Ya, silakan kita kasih kesempatannya. Nanti sambil saya mau share ini juga ya, apa namanya, untuk RPS-nya. Silakan. Ya, mangga Pak Sunandi mau komentar, mau tentang apa? Atau langsung kita juga bisa langsung ke, oh Pak, saya udah dari sekarang mau nulis skripsi, boleh juga. Oh, udah masuk, udah rekaman. Ini Pak Nase lagi di Alina ya. Ya siap, nggak apa-apa bareng ya, nanti di Google Classroom ya. Silakan Pak Sunandi, mau ditanya mau skripsi, mau meneliti tentang apa nih, silakan. Ya, nggak ada yang ditanyain sih saya. Intinya kalau masalah penelitian terkait pendidikan masa sekarang mungkin ya, terkait dengan kurikulum merdeka, kemudian kalau dengan keagamaan mungkin dengan akhlaknya, mental spiritual peserta didiknya aja gitu. Yang harus kita bina itu kan istilahnya, yang kita bina itu adalah akhlaknya. Sebelum ke ilmu itu kan akhlak dulu. Adab qoblal ilm ya. Cuman yang pertanyaan saya, karena saya juga istilahnya pendidik juga ya. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan ketika penelitian itu di luar ekspektasi kita? Gitu. Oke, mudah sekali. Ya. Ya, bahkan ketika kita melakukan penelitian, ternyata data yang kita cari itu tidak ada, itulah data sebenarnya. Gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian nih, mau cari penelitian, kemudian kita mencari data, ternyata data yang kita cari itu tidak ada. Ya berarti itu hasil dari penelitian kita itu. Misalnya kita ingin tahu tentang pengaruh tadi ya. Misalnya nih kan Pak Sunadi guru olahraga nih. Pengaruh kegiatan apa ya sebetulnya PJOK ya, penjaskes atau olahraga lah ya. Pengaruh kegiatan olahraga terhadap akhlak siswa. Ya gitu ya. Intinya adalah kita ingin tahu sebenarnya masalahnya apa nih? Oh, akhlak ya, karakter. Ya, akhlak siswa itu biasanya terbentuknya itu seperti apa? Apa saja yang memengaruhi dari ya keterbentukan dari akhlak itu kita teliti. Nah, karena penelitian itu sangat luas, saya akan batasi hanya dalam bidang olahraga. Bener nggak nih olahraga itu bisa juga membentuk akhlak siswa? Nah, karena saya pengen lebih mengeneralisir, saya pakai kuantitatif. Saya ambil saja mungkin di MTS Inayah 1, kemudian Al Inayah, kemudian di Madrasah Aliyah Inayah 1, mungkin di MTS Sirajul Atfal 1, gitu kan ya, sekolahnya. Kemudian kita generalisir gitu. Oh, ternyata benar olahraga ini ternyata bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga memang juga memengaruhi dari misalnya sikap tanggung jawab. Itu kan akhlak tuh. Ya, sikap jujur kan itu akhlak atau adab juga tuh ya. Kemudian sikap itu juga mengambil resiko ya, kemudian tim buildingnya itu kan bagian dari akhlak juga. Tapi yang paling penting berarti masalah utama itu adalah akhlak. Tapi beberapa dosen juga ini juga nih, apa ini akhlak terus gitu ya. Bagus juga sih memang adab tadi kan qoblal ilmu gitu. Tapi riset itu bisa lebih luas lagi sebenarnya. Jadi jangan hanya pengaruh ini terhadap akhlak. Justru mungkin kita lihat bagaimana sih strategi perbandingan tuh, misalnya komparasi ya. Orang-orang dulu dengan sekarang itu mendidik anak itu kayak gimana sih?
ya kita kayaknya sekarang itu sangat prihatin nih dengan mungkin mohon maaf sekali nih ya ada beberapa keluarga yang ekonomi menengah ke bawah itu biasanya anak-anak itu ya dicekoki sama gadget, bukan dicekoki ya, pokoknya dipuaskanlah dengan gadget gitu ya, dengan HP. YouTube itu luar biasa sekali itu ya, video-video itu luar biasa sekali. Itu ya. Jadi pertanyaannya tadi Pak Sunandi itu bagaimana ketika kita mau buat sebuah penelitian ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya namanya penelitian berarti kita meneliti. Ternyata ketika kita lakukan penelitian ternyata tidak ada hasilnya, ya itu adalah hasilnya. Saya lompat agak jauh nih. Misalnya saya mau meneliti tentang yang agak ini juga nih isu-isu itu ya. Misalnya apakah agama itu berpengaruh terhadap konflik suku di Indonesia? Misalnya seperti itu. Misalnya kan dulu tuh sempat ya, sekarang juga banyak juga nih. Ya misalnya misalnya antara Dayak dengan Madura gitu. Apakah itu konfliknya itu disebabkan karena agama? Kan saya mau buat penelitian tuh. Jadi misalnya itu pengaruh agama terhadap konflik di Kalimantan Barat. Saya buat penelitian tuh. Ya, ternyata pas sampai di sana saya interview, saya observasi, saya studi pustaka gitu ya. Ternyata nggak ada. Ternyata konflik itu bukan karena agama. Ya, tapi lebih kepada ekonomi, di mana orang Madura itu lebih maju ekonominya, orang Dayak yang sebagai mungkin pribumi di sana itu tidak maju, sehingga terjadilah konflik. Ya agama itu dia hanya sebagai bumbu. Seperti itu, ya. Itu berarti ya betul penelitian kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Berarti ya penelitian kita memang sampai di situ. Itu seorang peneliti. Nah, tapi kadang kalau di ya pragmatis, berarti cari yang pasti ada nih, harus ada pengaruh nih, ya. Jadi pengaruhnya itu harus signifikan nih, sekian. Nah, itu nanti ada namanya itu ya kita sebut saja ilmu pengetahuan, mungkin mirip-mirip pseudoscience sekali jadinya gitu ya. Ilmu pengetahuan yang tidak sebenarnya, pseudoscience. Oh Pak Sunandi, ini Pak Nasihuddin ya, mau nanya nih kayak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya rencana mau penelitian tentang hubungan cara belajar siswa dengan prestasi akademik. Itu kira-kira gimana ya metode dan lain-lainnya? Ya, oke. Itu gampang banget gitu ya. Itu sebulan selesai tuh. Gitu ya. Tinggal tentukan mau di mana, populasinya berapa, sampelnya berapa. Kemudian nanti lebih spesifik lagi ke mata pelajaran. Saran saya mata pelajarannya PAI. Jadi kalau mau gampang banget tadi sebulan selesai, pengaruh ya metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, di misalnya itu Madrasah Aliyah Al-Inayah. Ya, kalau S1 sih masih boleh sih satu tempat lah ya. Kalau S2 baru minimal itu 2 atau 1 kecamatan. Kalau S1 masih boleh. Yang penting paham sebenarnya, oh ternyata cara kerja dari menggunakan kata-kata pengaruh, kuantitatif, korelasi, linear, sederhana seperti ini. Nah, itu ya. Nah, kalau Pak Nasiruddin berarti masalah utama itu adalah hasil belajar. Jadi masalah utama hasil belajar. Jadi kita berangkatnya itu, kerangka berpikirnya itu adalah tentang hasil belajar, ya. Jadi hasil belajar itu ya kita sebut saja ini, walaupun nanti ini sangat positivistik sekali. Jadi seolah-olah itu anak itu pinter hanya dari hasil belajar, dan hasil belajar itu selalunya sering sekali itu pakainya hanya IQ, tapi ya nggak apa-apa lah sementara itu ya. Oke, kita ingin tahu nilai anak, misalnya kita anggap saya 9 lah ya paling tinggi. Jadi kan masalahnya itu kalau anak itu dapat nilai 9, itu kira-kira yang menjadikan, yang menyebabkan, yang memengaruhi anak nilai 9 itu apa? Kan kalau internal berarti motivasi belajar, eksternalnya bisa jadi orang tua di rumah, kemudian juga teman sebaya, kemudian juga lingkungan sekolah, lingkungan rumah, kemudian juga gurunya. Ya, nah tadi metode pembelajarannya itu berarti baru hanya satu. Itulah tadi yang saya sebut bahwa kebenaran itu ya sangat relatif ketika batasannya karena kita juga latihan, kita baru latihan ini S1 ini. Jadi ya sudah, kita hanya pengen tahu metode pembelajaran yang apa, misalnya active learning ternyata memiliki pengaruh, ternyata bagus untuk hasil belajar siswa. Nah, itu yang paling sederhana. Tapi kalau Pak Nasi itu pengen challenging, pakai
R&D, ya, research and development, atau bisa juga pakai namanya itu namanya apa? Uji coba. Uji coba itu apa bahasa Inggrisnya itu sama lupa nih ya. Uji coba itu pakai trial and error lah, bukan trial and error, tapi ada apa namanya uji coba itu kalau bahasa Inggris itu sama lupa nih. Ada pokoknya kita uji. Jadi nanti ada eksperimen, sorry kan sampai lupa, ada true eksperimen, ya, ada true eksperimen, ada kuasi eksperimen. Jadi kalau mau eksperimen berarti ya Pak Nasih ini kita buat 2 kelas, ada kelompok kontrol, ya. Ada 2 kelas, ya. 2 kelas itu kemudian diajarkan dengan metode yang sama. Yang satu digunakan metode yang A, yang kelas satunya lagi kelas A metode A, kelas B metode B. Nah, kira-kira yang efektif metode A ini itu yang bagus nggak? Efektif untuk pembelajar itu pakainya metode eksperimen. Kalau eksperimen biasanya perlu waktu, ya, kemudian juga lebih mendalam memang, gitu ya, lebih mendalam. Nah, kalau tadi eksperimen, kalau research and development R&D, R dan D itu adalah pertama kita penelitian. Oke, penelitian ternyata apa siswa itu belajarnya, saya kemarin PLPK ya kebetulan di salah satu madrasah aliyah itu nguji LPLPK, oh ternyata cara ngajar anak-anak ini beda-beda nih, gitu ya. Ada yang dia itu keren pakai IT gitu, tetapi istilahnya itu terlalu kaku dia, ya. Jadi lecturing itu ceramahnya itu terlalu banyak, anak-anak itu kurang partisipatif. Tapi ada juga yang sangat partisipatif, sangat aktif, tapi malah justru materinya itu nggak sampai, kurang, waktunya kurang. Ya dia ada ice breaking lah, ada game dan lain sebagainya, malah kurang waktunya. Ada juga yang dia baca kemudian terlalu terfokus kepada buku LKS, akhirnya dia ya ke situ terus jadinya itu, jadi kurang. Tapi ya namanya juga mahasiswa LPLPK ya wajar lah ya, namanya juga masih mahasiswa, kita sangat maklumi sekali gitu ya. Oke, nah seperti itu ya Ustaz Nandi ya. Jadi kalau mau yang sebulan ya sudah pakai pengaruh metode pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa di MA, MT di sekolah lah gitu. Gampang. Nah, oke ya. Terima kasih Pak. Oke, sama yang lain ada yang mau nanya lagi nih. Silakan Pak Izin mau Ustaz. nanya Ustaz. Ya silakan Ustaz. Ini Ustaz, saya menyebutnya Ustaz Muhammad, Ustaz Laga, atau Ustaz Rongan nih? Laga aja laga. Oke, ya Ustaz Laga, silakan Ustaz. Nah, Laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Sekarang kan di sekolahan banyak yang nerapin apa? Menghafal Al-Qur'an. Betul. Menghafal Al-Qur'an. Nah, katanya apa pengaruh Al-Qur'an terhadap cara berpikir anak, tingkah laku anak itu pengaruh banget, akan positif-positifnya kan. Pertanyaan saya apa? Selain apa anak itu menghafal Al-Qur'an, di luar sana anak juga apa tempat bermain akhirnya itu handphone gitu. Jadi apa kita lihat kurang maksimal apa kalau kita sebut Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai apa tadi? Pak, sebagai apa? Ya apa? Alat tool untuk menguatkan gitu. Untuk perbaiki akhlak si anak gitu. Gimana cara ngimbanginnya gitu, Pak Ustadz? Biar apa antara Al-Qur'an, anak itu ngafal Al-Qur'an tapi handphonenya itu dikurangin atau di apa? Al-Qur'an itu hafalan Al-Qur'an bisa apa lebih diutamakan gitu daripada apa HP gitu. Oke, menarik nih. HP-nya digandeng dulu tuh, Pak. Gimana? HP-nya dulu dijual. Oh iya betul, ya. Ya menarik nih. Tapi serius, masalah gadget, masalah HP, kemudian tadi Al-Qur'an itu kan fenomena ya. Nah, fenomena itu menarik dibuat penelitian. Nah, tapi yang namanya penelitian kita itu harus fokus. Mau meneliti apa gitu ya. Misalnya nih mau meneliti tentang ada nggak sih keluarga yang memang menerapkan ketat nggak boleh pakai HP. Atau mungkin ada juga yang menerapkan pakai HP itu kalau beberapa teman itu biasanya hari libur, hari Ahad misalnya, atau mungkin satu hari itu dikasih waktu 1 jam untuk megang HP gitu ya. Atau ada juga yang tidak sama sekali.
gitu. Nah, kemudian hafal Al-Quran, ini banyak sekali riset tentang pengaruh hafalan Al-Quran, dari riset yang paling sederhana, ingin melihat pengaruh tadi nilai gitu ya, sampai riset yang lebih mendalam seharusnya. Jadi cara kerja otak ketika dia menghafal Al-Quran itu seperti apa sebenarnya? Mungkin mirip-mirip neuroscience gitu ya. Gitu. Tapi kalau sarjana ini S1 ya gampang sajalah. Kita ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya misalnya tadi itu bisa hubungan, bisa pengaruh, bisa juga eksperimen gitu ya. Termasuk juga bisa melakukan tadi yang kualitatif. Kenapa sih anak itu suka HP gitu ya? Kenapa anak itu suka HP? Nah, kemudian mereka suka HP karena di situ ada video. Kita detail lagi video yang seperti apa sih yang anak suka gitu. Kemudian kenapa anak itu jadi suka dengan video-video itu gitu. Misalnya saya ngeliat sekilas, saya juga sama untuk waktu pas pulang lebaran ya, sama lihat ponakan itu 2 orang tuh, aduh itu padahal mohon maaf ya anaknya ustadz gitu ya, tapi kadang waktu liburan udah bebasin aja lah katanya gitu ya, itu nggak bisa lepas dari susah banget gitu ya. Nah, tapi masa balik lagi tadi. Jadi kalau dalam penelitian itu masalahnya itu adalah apakah penggunaan HP itu berpengaruh gitu ya terhadap akhlak, terhadap prestasi. Nah, sama juga dengan Al-Qur'an. Apakah hafal itu berpengaruh? Tadi yang disebut dengan berpengaruh itu namanya hipotesa atau hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang harus kita buktikan bahwa itu benar. Gitu ya, itu hipotesa, saya menyebutnya hipotesa lah ya. Nah, hipotesa tuh ya, jadi itu bisa digunakan. Nah, kita mau fokusnya kemana nih? Ke ketergantungan anak misalnya, itu kenapa anak itu ketergantungan ke gadget misalnya, itu dicari tuh ya. Nanti makanya ketika kita menentukan satu masalah, dilihat dulu masalahnya apa, datanya seperti apa, baru menentukan metode atau pendekatan yang digunakan ya. Nah, ini sudah pernah belajar belum kuantitatif kualitatif? Di RPSI nanti kita belajar sih. Kalau belum pernah belajar, sudah pernah belajar tentang kuantitatif kualitatif? Statistiknya belum belajar ya? Belum. Statistik setelah ini biasanya. Ya, setelah metodologi penelitian pendidikan agama Islam baru nanti ke masuk statistik. Ya, kalau di metodologi penelitian agama Islam kita akan belajar dua-duanya, 3 bahkan, kuantitatif, kemudian kualitatif, kemudian mix method atau metode kombinasi. Termasuk nanti saya tambahkan juga dengan Islamic research approach. Ya, jadi penelitian-penelitian yang berbasis kepada keislaman. Ya, nah, itu penting juga. Ya, bahkan menurut saya sangat penting gitu. Jadi tadi jangan sampai misalnya pesan itu penelitian kok skripsi itu kok semuanya itu saja gitu. Tapi yang kualitasnya juga kadang sama, penelitian itu hanya itu saja, hanya deskriptif. Walaupun S1 ya bolehlah deskriptif lah, misalnya ingin tahu tentang misalnya kenapa sih muncul tokoh yang sangat fenomenal, misalnya tadi Imam Syafi'i misalnya juga Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, kenapa muncul seperti itu, bagaimana mendidik seperti mereka gitu kan, seperti beliau-beliau itu kan penting. Nah, ini saya bicara tentang Islamic research approach ya, di mana penelitian berbasis penting gitu ya, di tengah mungkin sekarang itu pendidikan yang mungkin tadi kayak ada kurikulum merdeka kurtilas dan sebagainya, itu yang Islam itu seperti apa kita cuma ikut aja gitu ya. Nah, tapi beberapa teman ya lebih, mereka milih bikin SDIT, bikin TS, bikin pondok, bikin sekolah terpadu, bikin kutab, bikin sekolah alam. Itu kan alternatif-alternatif yang memang orang itu melihat kayaknya kurang nih gitu ya. Jadi banyak nih. Saya mau baca pertanyaan dulu nih yang ada di ini ya. Tadi yang ini sudah. Jadi beda antara metode dengan metodologi. Kalau metodenya itu adalah caranya, step by step-nya untuk melakukan penelitian, sementara metodologi itu adalah ya ilmu tentang metodologi, tentang cara memperoleh kebenaran step-nya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Sabira jawab ya. Metode fokus pada teknik alat yang digunakan, metodologi berkaitan dengan strategi dan secara keseluruhannya. Boleh lah, tapi metodologi itu lebih karena memang ilmu yang lebih menyeluruh, termasuk juga nanti cara pengumpulannya ya, collecting datanya, analisis datanya. Nanti kalau di kuantitatif itu cara membuat instrumennya, variabel-variabelnya dan sebagainya.
Oh, ini ada Pak Hendra ya, Pak. Saya bukan pengajar, saya mengikuti kuliah sampai sekarang ini. Kita melakukan tugas balik. Saya bersama teman anak-anak untuk mau fokus dengan materi yang kita sampaikan. Sedangkan siswa memiliki kata beda-beda penyampaian metode apa yang dilakukan. Wassalam. Wah, oke, terima kasih Pak Hendra Saifullah ya. Ya, kalau menurut saya, every us as a teacher, ya. Setiap kita itu adalah pengajar kalau menurut saya itu. Ya minimal itu mengajar diri sendiri dan mengajar keluarga kita, ponakan dan sebagainya. Jadi setiap kita adalah pengajar. Mungkin secara spesifik adalah pengajar atau guru di kelas. Jadi memang yang tidak terbiasa dengan mengajar di kelas, ketika masuk kelas itu ya jangankan mau explain ya, untuk mau mulai saja itu agak deg-deg. Karena saya PLPK juga ada yang kalau nggak mau ngangkat pakai kan kalau mamanya lagi gitu ya. Jadi Pak saya deg-degan apa namanya diliatin katanya gitu. Padahal awal saja ketika nggak ada deg-degan gitu ya. Nah, Enggak sih. itu ya nggak masalah sih sebenarnya itu. Tapi kemudian ya karena kita memang kuliahnya di pendidikan agama Islam, program studi sarjana ya coba aja. Caranya bagaimana? Caranya itu saya lebih senang kalau ngajar itu sebenarnya apa ya? Mungkin karena saya pendidik gitu ya. Tapi Metodenya lah, metodenya. Ya. betul. Kalau metodenya ya mudah. Pertama begini. Ya kalau saya itu misalnya saya akan nyampaikan materinya dulu. Bukan materi, artinya materinya kita harus paham ya. Hari ini kita mau belajar apa? Ya misalnya nih kalau PAI ya saya hafal banget nih. PAI kita mau belajar tentang misalnya tuh pemulasaraan jenazah. Gitu ya. Itu di PAI kelas 12. Di KTI KTA ya. Di KTA tuh pemulasaraan jenazah. Wih, kalau ngajar ini saya paling semangat nih kayaknya nih. Gampang banget. Akidah ahlak Pak dosen bagiannya. Aduh. Nah, akidah ahlak lebih gampang lagi. Gampang lagi misalnya nih, kita mau cerita tentang iman kepada malaikat misalnya. Itu kan ya, jadi pertama itu jadi kalau sebelum ngajar itu kalau saya nih jadi bukan metodologi pembelajaran ini. Kan mata kuliahnya harusnya udah dapat nih. Jadi pertama saya datang, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini kita nggak usah belajar. Hari ini kita mau happy, kita mau senang-senang. Tapi saya mau cerita tentang topik ini. Gitu, saya biasa kayak gitu. Mereka senang tuh. Udah nggak usah buku masukin ke tas aja, nggak usah ini. Kita mau cerita tentang misalnya kemarin itu ada kecelakaan, gitu ya. Ada kecelakaan, kemudian ada orang yang meninggal. Tapi ternyata ketika meninggal itu ternyata dia itu apa? Pas mau diangkat tuh hidup lagi. Wah, pokoknya saya paling senang cerita-cerita gitu loh, banyak gitu Pak, gitu ya. Apalagi masalah akidah, paling nggak masalah akhlak juga gampang gitu. Kan ya apa akidah itu kan iman kepada Allah, Asmaul Husna apalagi lebih banyak tuh. Ya pertama kita bisa senandung dulu Asmaul Husna, mereka senang biasanya tuh ya Asmaul Husna itulah ya gitu. Kemudian nanti sifat-sifatnya dan dikolekan dengan sengaja. Jadi kalau saya lebih cenderung kalau ngajar itu pertama itu materi kita kuasai. Oh kita mau bahas tentang ini. Bagaimana agar materi ini anak-anak itu paham. Dan jangan usahakan kalau zaman sekarang ini jangan ceramah terus. Apalagi tadi, tapi kalau masih mahasiswa nggak apa-apa sih ya, masih belajar kan. Dia baca gitu, misalnya kemarin tuh baca ingat sekali tuh ya. Dia baca tentang tentang sejarah peradaban Islam. Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi dikejar ini. Aduh, senang. Aduh, nggak enak banget kayaknya nih, gitu ya. Terus ketika ngajar yang tadi tentang akhlak, tentang perundungan misalnya, kan ada mata kuliahnya itu ya, itu lebih enak lagi kita, misalnya kalau kita pakai PowerPoint itu kita gambarkan nih, ini kasus perundungan, gitu, ini kasus, waduh, semangat banget ini ya sampai mati ini nggak kerasa nih, gitu ya. Jadi lebih ke arah kalau yang nggak biasa ngajar, saran saya itu ya lebih baik seperti kita ngobrol dengan teman kita. Ingat, anak-anak sekarang itu bukan hanya adik-adik atau anak-anak itu, tapi teman kita, gitu ya, teman gitu. Jadi apalagi yang anak-anak SMA itu ya, mereka akan lebih senang ketika kita memosisikan diri itu seperti paham keadaan mereka. Ya, bahkan saya dulu ingat nggak ya di mata kuliah ini kalau nggak salah itu ya, saya pernah punya gagasan itu mengembangkan ya game online berbasis hadis. Misalnya hadis ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu dijadikan game online, kayaknya keren banget itu harusnya itu. Belum lagi nanti kisah
perang Badar, tapi jangan perang-perang terus lah, enak ya. Daulah Abbasiyah, Umayyah itu sangat banyak sekali ide-idenya yang bisa mendekatkan kepada peserta didik. Ya, jadi ya, baik Pak dosen, pertanyaannya sebenarnya ini metode apa ketika siswa dalam kelas ini kan berbeda-beda karakternya nih. Kita ingin menyampaikan suatu materi yang sudah kita hafal ini pelajari. Ternyata tidak bisa kondusif untuk semua siswa. Nah, metode apa? Mungkin ada beberapa metode dalam kelas itu yang kita harus terapkan gitu. Metode apa yang harus kita terapkan di dalam kelas agar siswa dan siswi itu fokus dalam menerima materi-materi yang kita sampaikan. Oke, ya. Kalau teorinya kan minimal itu ada 2 ya. Yang pertama adalah active learning. Ya, active learning ini di mana siswa itu dilibatkan untuk belajar sama-sama, gitu ya. Jadi kalau saya biasanya itu tanya juga, apa yang belum Anda ketahui, apa yang belum kalian teman-teman ketahui tentang topik ini. Jadi diajak mereka itu untuk jangan kita hanya ceramah saja. Kemudian yang lebih tepat jawabannya itu adalah multi approach dengan berbagai pendekatan. Misalnya begini, ada anak yang misalnya dia itu vision ya, dia berarti lebih senang ke lihat gitu ya. Jadi harus ada pokoknya ada gambar. Kalau nggak gambar di internet ya berarti gambar yang kita buat. Kemudian ada juga yang auditory, dia pendengarannya dia mungkin agak-agak ngantuk gitu ya, tapi pendengarannya itu kuat. Nah, gitu ya. Jadi kemudian berarti harus dikombinasikan nih. Jadi jawabannya itu adalah multi approach ya, metode kombinasi antara penglihatan juga, kemudian auditorinya, ada visionnya itu, visualnya itu dikombinasikan. Ada juga yang mereka senang dengan mungkin ada joke-nya sedikit, artinya bercanda gitu ya. Kemudian mereka juga yang mungkin dengan gerak tadi ada ice breaking. Jadi kita kombinasikan. Ya nggak mungkin sih bisa puas semuanya, tapi minimal mereka itu ketika belajar 80-90% itu mereka puas. Mereka tuh oh iya ya ternyata mereka senang ketika belajar itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kalau metode sudah spesifik itu pertama itu kalau saya ini ya biasa pembagian kelasnya itu masuk kemudian salam, biasa ngikutin doa-doa yang ada di sekolahan itu. Setelah itu kemudian saya akan brainstorming dalam 5-10 menit. Setelah brainstorming itu baru nanti saya akan ngajak mereka itu untuk bertanya ke saya. Biasa itu kita akan bahas tentang topik ini, coba apa yang teman-teman belum ketahui tentang ini. Nah, setelah itu 10 menit, baru sekitar 20 menit saya akan lecturing, saya akan sampaikan materi. Setelah itu baru mereka buat project, buat grup ya, kelompok kayak gitu. Karena ini untuk team building, untuk membangun mereka antar mereka itu tim gitu ya. Nah, setelah itu baru refleksi, terakhir selesai. Jadi 60 menit itu terlalu cepat. Itu metode untuk manajemen kelasnya, waktunya. Kalau akidah akhlak terlalu cepat 60 menit. Wes ya. Tapi kan justru ya ngikutin. Jadi harus ngikutin tuh bagaimana 60 menit itu berarti kita atur nih. Udah mau habis ya ini ya. Ini bisa langsung on track nggak? Bisa sih, tapi kan tinggal ini gampang ya kan? Enggak, maksudnya kalau Baik Pak dosen, jadi berarti kita menggunakan multi kombinasi di kelas ya? Ya, betul. Nah, berarti harus baca ada sekitar lebih dari 73 metode mengajar. Waduh, banyak. Banyak gitu, makanya harus dikombinasikan, nggak bisa cuma kemarin ya nama juga tadi ya, mahasiswa ya wajar lah mereka ada yang bagus namanya si bagus tuh ya sebutkan itu bagus tuh dia ininya gitu. Cuman waktu itu karena ada sedikit kendala jadi nggak pakai PowerPoint ya. Sebenarnya nggak, media belajar itu bukan hanya PowerPoint, bukan hanya PPT, bukan. Sebenarnya udah pakai card aja, pakai kertas dipotong-potong itu tuh udah media. Yang penting mereka senang gitu. Mereka hanya belajar arkam, wahid, isnain, salah satu, itu gampang banget gitu. Mereka juga akan senang menyebutkan nomor telepon mereka, tanggal lahir mereka, kan enak gitu. Kalau akidah, kalau menurut saya tentang Allah misalnya gitu ya, tentang Nabi misalnya, itu lebih akan lebih atraktif. Intinya sih gini, intinya adalah yang belajar itu siswa, bukan kita. Sama juga kalau dosen itu yang belajar itu mahasiswa, bukan dosen. Kalau dosen itu udah terus puluhan tahun itu pinteran, dosen itu udah, mohon maaf gitu ya, dosen itu udah hafal materinya, bukan pinter ya. Ini apa? Tapi kalau mahasiswa itu kalau dengerin aja ini ngantuk, misalnya ada yang bari gogoleran di sahaya. Oke Pak Hendra ya, nanti baca bukunya. Lihat di YouTube. Saya juga punya kemarin desain pembelajaran juga ada tuh, ada namanya HOTS ya. Higher order untuk learning ya, learning system itu juga bagus juga tuh. Ya, oke, terima kasih Ustaz Hendra, nanti bisa komunikasi lagi ya.
Nah, termasuk berarti gini juga Pak Hendra, kita kasih challenge nih, penelitiannya itu adalah untuk penelitian itu saya ingin tahu tentang metode. Jadi pertanyaannya adalah metode apa yang paling efektif? Udah jadikan penelitian aja. Biar penelitian aja gitu kan ya. Kita cari komparasi namanya itu. 12 kali pertemuan ini nggak ketemu. Nggak ketemu Tetap ya. masalah. Ya nggak apa-apa kan karena baru gitu kan ya. Tenang aja, tapi kan pengalaman yang sangat berkesan seumur hidup itu kayaknya gitu ya. Yang seumur hidup. Enggak sih, jadi kalau saya lebih senang ajak mereka ngobrol aja lah gitu. Kalau perlu tadi, nanti termasuk suasana juga ya, mungkin karena cuacanya panas atau apa gitu. Atau mungkin juga tampang kita nih. Kalau saya mungkin apa ya, golongan darah O, kemudian juga mungkin juga apa feeling introvert gitu, jadi suka ngomong gitu ya. Suka Tapi kan ngomong. kenapa dosen? Tapi kan kita dapat tugas untuk ini apa namanya sasaran materinya itu selesai dengan sekian materi dan bab dari guru pamung. Jadi ketika kita ngalor ngidul di dalam kelas nanti khawatirnya nggak sampai. Iya betul. Nah sebenarnya tadi yang saya sebut ngobrol itu bukan ngalor ngidul, justru ada topiknya. Sebenarnya itu bedanya. Kalau kemarin yang bilang bedanya antara penceramah dengan guru seperti itu. Bedanya ngobrol ngalor ngidul dengan guru. Jadi kita ada jelas nih. Kita ingin tahu tentang misalnya itu Asmaul Husna gitu kan ya. Kan kalau kan terus mereka juga gampang tinggal lihat itu. Kita misalnya ingin tahu tentang ini nih apa antuk minu bil qadari khairihi wa syarrih. Kita tentang takdir nih, qada dan qadar. Itu kan gampang banget gitu ya dari kita cerita. Nah, jadi tetap tidak menghilangkan dari materi yang memang kita ajarkan gitu. Nah, itu kan nanti kan ujungnya adalah dites anak-anak ternyata mereka paham tahu. Oh iya kemarin bahas tentang ini. Kalau ngalor ngidul ngetar ngulon ya kejauhan sih. Kayak sabak deh gitu. Ya, terima kasih Pak Indra. Ini kan masih proses, tenang saja ya kita. Baik. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Nanti saya share di grup apa namanya untuk RPS-nya juga, kemudian juga untuk nanti link Google Classroom-nya. Tapi saya lebih cenderung sebenarnya pakai e-kampus, ini akan lebih bagus sebenarnya untuk absensinya. Gitu ya. Intinya adalah mata kuliah kita adalah metodologi penelitian, mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa untuk tahu bagaimana cara melakukan penelitian. Ya, penelitian itu adalah sesuatu yang memang ada masalah antara Dasein dengan Dasolen. Gap antara Dasein dan Solen, dan Dasolen itulah masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Tapi saya menyebutnya lebih simpel lagi adalah masalah itu adalah sesuatu yang ingin Anda ketahui. Maka tadi saya nanya, mau tahu tentang apa? Coba kalau nanya satu-satu, mau tahu tentang apa gitu ya. Tadi saat Ustadz Laga misalnya pengen tahu tentang ini tahfidz dengan gadget ini gimana sih untuk akhlak? Ya berarti gampang, berarti kita buat penelitiannya tentang bagaimana kalau kuantitas itu pengaruh hafalan Al-Quran terhadap akhlak, kemudian juga penggunaan gadget di rumah terhadap akhlak anak. Itu kan udah penelitian tuh, tinggal kita mau carinya di mana menelitinya. Ya, mau meneliti di mana berapa orang. Nah, ini kayaknya ada Pak Ustadz Yusuf Maulana nih, mau nanya nih. Atau saya tanya juga gantian nih, mau ingin tahu tentang apa? Coba ingin tahu tentang apa sih yang ingin diketahui, tapi harus melalui metode. Saya pengen tahu misalnya, kebetulan disertasi saya kan di Badu itu ya. Ingin tahu mereka nggak sekolah, anak-anak nggak sekolah, mereka pinter nggak sih, bisa baca tulis nggak sih? Ya tinggal datang aja ke sana. Kemudian lihat observasi wawancara selesai. Itu juga metode juga, tapi too simple, ya terlalu simple, gitu ya. Nah kita cari masalah-masalah lain yang memang kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Kemudian kita urutkan tahapannya, tahapan-tahapan dalam metode penelitian, mulai dari menentukan masalahnya, kemudian mengumpulkan datanya dari populasi yang sudah ditentukan, menentukan samplingnya, membuat instrumennya, kemudian membagikan surveinya itu, ya angketnya kepada kepada objek dari penelitian kita, kemudian menganalisisnya menggunakan statistik, kalau itu kuantitatif, menggunakan triangulasi, member check untuk kualitatif, atau menggunakan interpretasi atau konten analisis untuk yang sifatnya Islamic Studies. Nah, seperti itu ya. Jadi mata kuliah saya ini
santai aja lah ya. Justru membuat kita tuh lebih berpikir. Makanya PR nih ya, homework-nya. Coba pikirkan dari sekarang, saya ingin tahu tentang apa sih gitu ya, ingin tahu tentang apa. Dosen, wah nih boleh lah saya dia. Karena ini tentang akidah nih katanya dia. Siapa nih bertanya aja dia. Pertanyaannya itu adalah, maaf Pak dosen, sebenarnya ada yang sebenarnya ada yang saya ingin penelitian, apa benar zat Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa lihat. Ya gampang banget lah, diteliti aja. Pertama kita lihat ayat-ayatnya, hadisnya, pendapat para ulama, kemudian pengalaman spiritual, kemudian juga mungkin dari beberapa literatur, kita akan menemukan ternyata ada nih metode gitu yang mungkin kasyaf gitu ya. Nah, tinggal dibuktikan dia ilmiah, alamiah, atau ilahiyah. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa nggak kita lihat? Ya kita teliti dulu. Saya juga nggak mau jawab juga gitu ya. Nggak bisa jawab juga gitu kan ya. Jadi harus diteliti dulu, baca ayatnya, baca hadisnya, baca pendapat para ulama, baca kitab-kitab turosnya, kemudian mungkin juga tanya ke kiainya, pengalaman mungkin ke orang-orang spiritual. Itu untuk menguatkan itu benar nggak? Jangan hanya dari satu sumber saja, dari beberapa sumber dicari, baru kita simpulkan. Kesimpulan kita pun belum tentu juga benar ya, itu menjadi sebuah namanya itu aksioma ya atau preposisi. Preposisi itu ketika diuji lagi ternyata menjadi benar, itu menjadi sebuah, setelah ada preposisi itu menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan kemudian diuji lagi ternyata benar itu menjadi sebuah ilmu atau menjadi sebuah teori dulu. Teori diuji lagi, ternyata benar dan secara general bisa menjadi sebuah ilmu. Ya, sehingga ilmu itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, yang kita menuju ke sana dan belum tentu kita sampai ke sana. Nah, gitu ya. Oh, ini ada nanya juga nih Pak Habib. Pak dosen, tadi Pak dosen bilang minimal mengajar diri sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana nih cara mengajar diri sendiri? Ya. Katanya itu hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Ya, introspeksi diri sendiri sebelum mengintrospeksi orang lain, kritik diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Ya, jadi kalau belajar filsafat memang kebenaran itu relatif gitu ya. Jadi pendapat saya bisa jadi ya banyak salahnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya bilang mengajar diri sendiri itu ya adalah membina diri kita, ya mengajarkan jasad dan ruh kita ya untuk berbuat baik, ya untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu saja sih. Ya, jadi kita mengajarkan diri kita untuk tidak suudon kepada orang lain, tidak merasa diri itu paling benar. Ya, wah dosen ini pinter, enggak boleh. Justru kita mengikuti ilmu padi. Ya, padi itu lihat ya, semakin berisi semakin merunduk. Ya semakin pinter, semakin pandai, semakin alim dia itu semakin dia justru malah tidak pernah menganggap dirinya itu orang lain. Makanya ada syair kan, ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, itu adalah salah satu dari bukti bahwa orang yang berilmu itu justru akan semakin tawadu, semakin tidak merasa punya ilmu. Itu mengajarkan diri sendiri. Tidak boleh merasa sombong, tidak merasa paling benar, tidak boleh merasa diri itu lebih baik dari orang lain. Kita belajar untuk bermanfaat untuk orang lain, tidak mengganggu orang lain. Itu jawaban dari saya, mengajar diri sendiri. Dan itu di WhatsApp saya kan ada ini tuh, moto hidup saya adalah mujahadah fisabilillah gitu ya. Jadi kita tuh harus jahidu haqqa jihadih, berjihad. Jihad itu bukan hanya dengan apa? Bukan hanya dengan pedang. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, wa amwalikum juga gitu ya. Jadi dengan ini kita dulu dengan ini kita dulu. Jadi mujahadah itu ya mengajarkan diri kita, ajari diri kita untuk menjadi orang baik dan setelah itu bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat waktunya kayaknya ya, jamnya sampai 14.30 betul ya?
Betul apa betul? Betul, Ustaz. Wah, Ustaz Ali Imran nih belum ngomong tadi nih. Jadi lawal satu lagi dari Pak Asep nih kayaknya nih. Nanti terakhir Pak Asep ya. Assalamualaikum Pak dosen. Sekarang sekolah diharuskan bawa HP, laptop. Boleh gak razia isi HP demi kebaikan? Karena di sekolah Islam pun anak banyak yang Masya Allah isi HP-nya. Iya betul. Ya, pertanyaannya berarti nanti razia gitu ya. Jadi bawa HP. Kalau saya juga sama sih, kalau mahasiswa S1 ya terutama itu kalau mereka bawa HP, nanti kan tergantung aturannya ya, kan ada yang nggak boleh, ada yang, tapi kalau pas kebetulan pas bawa semuanya, ya udah saya bilang itu buka HP-nya semuanya, saya bilang gitu. HP-nya dibuka semuanya, kita belajar pakai HP aja, jangan pakai saya gitu ya. Karena apa? Percuma kalau mereka nggak boleh HP-nya disimpan, sama aja mereka juga akan buka-buka simpen gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi kalau bagaimana kalau razia ya al-muslimuna ala syurutihim gitu ya, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi kontrak ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud gitu. Jadi kontrak dari awal dulu sampaikan ke anak gitu bahwa ketika teman-teman sekolah di sini berarti tidak bawa HP. Atau yang kedua, kalau ketika bawa HP maka kemudian harus kita akan adakan razia. Tapi kalau razia ngomong-ngomong bukan razia lagi dong ya gitu ya. Nah, kemudian kalaupun kemudian kebijakan dari sekolah, yaudah kita buat razia mendadak, boleh. Ya boleh, tetapi dengan syarat tidak membuka aib anak itu di tempat umum. Nah itu ya, jelas sekali. Jadi boleh razia. Kalau pesantren tempat saya itu ya razia itu hampir tiap ini. HP-nya diambil, tapi kan kontrak sebelumnya disampaikan. Kemudian kalaupun dia ternyata di HP-nya itu ada gambar-gambar yang tidak baik, video yang tidak baik, maka kemudian jangan sampai diumumkan di tempat ini. Ya di umum gitu, artinya panggil gitu ya, kemudian sampaikan. Nah kalau mungkin 3-4 kali nggak bisa ya sampaikan, berarti kan dia memang sudah terbuka, sudah umum, tapi ada tahapan-tahapannya. Amar ma'ruf ini kan termasuk nahi mungkar gitu ya. Betul, HP ya, jangan-jangan di HP kita juga naudzubillah min dzalik gitu ya, kadang kan ada aja gitu ya, ada saja kan syaitan itu masuk dari berbagai tempat. Nah itu terakhir dari Ustaz Ali Imran nih ya, dari Ustaz Asad Sunan. Ustaz Ali Imran kira-kira mata kuliah kita ini sudah jelas atau belum nih? Alhamdulillah. Jadi kita tadi mata kuliah kita ini akan belajar tentang apa ini? Ya, mata kuliah kita tuh mau belajar apa? Mata kuliah kita mau belajar tentang mempelajari suatu ilmu, metodologi tentang penelitian agama tentang Islam. Oke. Tentang ilmu, berbagai ilmu. Jadi nantinya kebenaran ilahiyah, ilmiah dan alamiah. Oke, sangat tekstual sekali. Ya gak apa-apa. Ya. Tujuannya dari mata kuliah ini diharapkan kita tujuannya agar mahasiswa paham tentang suatu ilmu itu benar atau tidaknya suatu ilmu, benar menurut metode atau benar menurut ilahiyah, atau juga benar menurut diri sendiri kali. Iya, sangat subjektif ya gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, mohon maaf nih Pak dosen, waktunya udah lewat nih. Oh iya, berikutnya. Malah saya mau ngomongin tentang Abdul Aziz nih, tentang apa Milkul Yamin ini tadinya itu. Metodologinya benar, walaupun hasilnya bisa jadi bertentangan dengan apa yang ada di masyarakat gitu kan. Iya. Oke, terima kasih banyak, keterangan semuanya, keenakan nih kayaknya Pak. Ustaz, absen udah dibuat ya? Ya, nanti saya ini kan. Ya. Nanti saya ini kan di grup aja nggak apa-apa untuk pertama ini, tapi saya sudah print screen. Udah dibuat ya? Ya, saya udah print screen juga, insya Allah nanti bisa bantu juga untuk ininya ya. Ya, nanti tinggal saya share. Baik, hatur nuhun, jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.